Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Burhanuddin Harahap, SHMH, MSI, PhD, selaku Kepala UPT Pustakaan UNS. Yang saya hormati Bapak David Lung, Senior Professional and Education Service Consultant Pernitim, narasumber acara pagi hari ini. Ibu Nita Triana Dewi, SE, Subkor Subdit Tata Usaha UPT Perpustakaan UNS. Tim manajemen, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, seluruh panitia, pustakawan, dan peserta pelatihan aplikasi Turnitin Draft Coach yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah ilmu, belajar bersama terkait aplikasi Turnitin Draft Coach. Acara ini merupakan salah satu rangkaian online literasi series yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan yang diharapkan dapat menambah skill dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya ilmiah, serta meningkatkan integritas akademik bagi sivitas akademika UNS dan seluruh peserta yang mengikutinya. Langsung saja, untuk mendokumentasikan kegiatan pagi ini, mohon izin untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Bagi peserta yang sudah tergabung, kami harapkan bisa membuka kameranya. Kepada Mas Trihardian, kami persilahkan untuk memimpin sesi dokumentasi pada kesempatan ini. Terima kasih. Sudah selesai ya, Mas Didit? Terima kasih. Kita lanjutkan. Kami informasikan kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta bahwa Turnitin Draft Coach telah diinstal di UNS minggu lalu. Mengapa perlu menggunakan Draft Coach? Bagaimana menggunakannya? Untuk siapa dan kapan aplikasi ini digunakan? Mari kita ikuti bersama pelatihan ini dari ahlinya langsung. Sebelum acara kita mulai, kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Pak David, selamat pagi. Pagi Bu Tari. Salam sehat dan semangat selalu. Sama-sama Bu. Sehat dan Ya. semangat selalu Bu. Monggo Pak David, kami persilahkan untuk melatih kami dalam pemanfaatan Draft Coach Turnitin. Baik. Oke, terima kasih Bu Tari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya salam sehat buat Bapak Ibu semuanya dan tetap semangat ya. Tentu yang kita hormati Pak Kapus ya, Pak Burhanuddin. Kemudian tadi ada Bu Tari yang merangkap sebagai MC. Jadi saya lihat juga ada Bu Ria. Apa kabar Bu Ria? Dan juga Mas Tri ya yang selalu ada ya di saat-saat untuk pelatihan. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi belajar bareng. Kalau Bu Tari bilang tadi melatih sehingga ya ini sesi belajar bareng ya buat kita-kita semua. Dan tentunya di sini mayoritas yang hadir dosen ya Bu Tari. Ada mahasiswa nggak yang hadir Bu? Mahasiswa ada. Ada ya, oke baik. Jadi saya sapa juga kakak-kakak yang sudah meluangkan waktu tentunya ya, tengah-tengah kesibukan kuliah untuk kita belajar bareng untuk draft coach. Draft coach ini penting banget ini. Eh, saya ingin kasih tahu begini, ada satu kampus yang kalau nggak salah saya di akhir bulan lalu deh, kita melakukan pelatihan tentang draft coach. eh, Mayoritas dosen-dosen di sana bilang begini kepada PIC-nya, pada perpustakaannya, kok kita baru tahu draft code sekarang ya? Padahal draft code udah lama gitu. Kenapa kami baru tahu sekarang? Kalau tahu dari dulu kami udah menggunakan ini. Ini sangat-sangat membantu tugas kami sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik ya, tendik, edukator atau dalam rangka membimbing mahasiswa.
Nah, bagi mahasiswa juga loh, ini kalau misalnya ada begini, kami kan nggak perlu nyari-nyari di TikTok ya, nyari-nyari di YouTube, cara-cara untuk mengakali algoritma Turnitin secara nggak sah ya. Karena di sini ada satu platform fitur ya, namanya Draft Coach. Mungkin dari nama kita udah bisa menduga ini pelatih yang bantu saya buat draft ya, draft tulisan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman benar bahwa ini adalah salah satu fitur andalan Turnitin yang dikeluarkan di launching dan sangat populer di Amerika. Kenapa? Karena dosen-dosen di Amerika, teknik-teknik di Amerika mengatakan, kami sibuk dengan administratif. Kami nggak sempat untuk memberikan feedback. Turnitin punya nggak alatnya? Nah, nanti mari kita masuk ke slide yang akan kita bahas untuk Draft Coach. Oke, ini slide-nya. Bu Tari, bisa kelihatan ya untuk Bisa, semuanya Pak. ya. Oke, Ya. baik. Namanya Turnitin Draft Coach. Yang pertama, eh, Draft Coach ini gratis. Tapi ada syaratnya. Syaratnya institusi tersebut harus menggunakan Turnitin Feedback Studio, yaitu yang fiturnya full ya. Jadi kan ada Turnitin Feedback Studio yang fiturnya nggak full, dan ini full. Jadi buat Bapak Ibu, kakak-kakak yang hadir hari ini, beruntung sekali ya, karena di UNS kita punya Draft Coach. Nama saya seperti sampaikan tadi Muhammad David Lung, biasa dipanggil David dari Departemen Customer Onboarding ya, untuk khusus untuk pelatihan di Indonesia dan juga beberapa negara lainnya. Oke, kita pengenalan dulu ya dengan draft coach. Nah, pendidik biasanya akan mengatakan seperti ini. Kami itu, Pak David, kami sangat ingin memberikan umpan balik atau memberikan koreksi, komen untuk setiap karya mahasiswa, tulisan ataupun ujian tertulis dan segala macam ya. Itu sangat ingin memberikannya. Kayaknya ada yang bocor ya. Ada yang bocor Zoom-nya. Oke, mungkin bisa dibantu untuk mute ya. Kasihan. Tapi di satu sisi lain, tenaga pendidikan, dosen mengatakan, loh itu nggak mudah kan melakukan, karena kami punya kesibukan lain, kami punya tanggung jawab lain, kami punya load lain, banyak hal lain. Ini ternyata nggak hanya di Indonesia. Oh, dulu kita menduga, wah Indonesia aja. Ternyata di negara lain juga sama, Bapak Ibu. Di Amerika khususnya, ya. Di Amerika tuh banyak katanya, dosennya banyak hal administratif yang harus dilakukan. Sehingga sulit ataupun nggak mungkin atau bahkan kadang-kadang, waduh, ini kita nggak sempat untuk memberikan feedback. Lalu pikirannya begini, kalau seandainya ada satu teknologi atau platform yang bisa membantu meringankan bagian untuk memberikan feedback ini, artinya tenaga pendidikan bisa fokus memberikan umpan balik pada hal-hal yang signifikan. Bukan hal-hal yang sifatnya remeh-remeh lagi ya. Waduh, ini buang-buang waktu ini. Ini basic banget gitu ya. Nah, jadi dosen bisa fokus untuk memberikan umpan balik yang signifikan, yang mungkin sifatnya lebih ke kontennya, bukan pelanggaran-pelanggaran ya. Karena pelanggaran-pelanggaran harusnya sudah divalidasi dan sudah direvisi oleh mahasiswa sejak awal, supaya mereka nanti karyanya nggak bolak-balik itu di Creative Feedback Studio. Kalau bagi mahasiswa, mereka sangat ingin mendapatkan bimbingan dan panduan. Jelas, beberapa kesempatan kami masuk saya ya di Tunitin di berbagai negara kami coba-coba melakukan semacam ini ya survei ya, ataupun kita coba tanya-tanya pada mahasiswa-mahasiswa kenapa melakukan ini. Oh, kami melakukan ini karena kami tidak dibekali dengan optimal. Nah, ini mungkin nggak terjadi di UNS ya. Kalau di UNS kan perpustakaannya aktif ya, dosen-dosennya aktif untuk memberikan. Ada beberapa kampus yang di mana mahasiswanya disalahkan karena melakukan plagiat, tapi pada dasarnya sebenarnya kurang bimbingan, kurang pencerahan, kurang sosialisasi, kurang pembekalan, dan macam-macam. Sehingga ini akan menjadi jebakan atau mudahnya seorang mahasiswa atau terjebak dalam jebakan-jebakan plagiarisme. Biasanya karena kurangnya bimbingan atau kurang mendapatkan pencerahan di awal. Ya, sejak dini ya, edukasinya mungkin agak terlambat. Nah, jadi mahasiswa itu ketika dia membuat karya itu dia ragu-ragu ini ternyata plagiat nggak ya, wah kata teman wah lu kalau begini plagiat nih, waduh mulai mulai panik, mulai keringat dingin, mulai coba-coba ketik di Google. Yang zaman dulu ya YouTube, wah kalau zaman sekarang cari aja di TikTok ya, ketemu tuh di TikTok banyak. Saya banyak melihat hal-hal yang positif di TikTok, tapi tidak sedikit yang membawa pada kesesatan ya, banyak sekali ya, apalagi dalam pendidikan. Jadi kita harus hati-hati di sini. Nah, tentunya ini yang ada dalam pikiran teman-teman mahasiswa. Pengen banget. Nggak ada orang yang pengen melakukan plagiat secara sengaja.
Karena kita tentunya sejak dini, sejak kecil sudah diajarkan untuk jujur dalam hal apapun, berucap, bersikap, menulis dan tentunya. Apalagi ya di keluarga. Kecuali itu dinasti pencuri mungkin ya. Wah, dari orang tuanya, kakek moyongnya, semuanya pembohong, pencuri, itu mungkin. Tapi itu nggak sangat-sangat kecil mungkin. Apa pendapat edukator? Nah, kita nggak belum sempat ya yang ambil yang dari Indonesia ya. Tapi satu intinya dari salah satu institusi ya di Amerika sana, mereka mengatakan dengan Draftos ini banyak menyelamatkan waktunya pengajar. Jadi kami bisa fokus untuk memberikan umpan balik yang betul-betul final ya. Jadi nggak ulang-ulang, wah ini remeh-temeh seperti ini harusnya mahasiswa sudah bisa memperbaiki sendiri. Nah, jadi banyak yang merekomendasikan itu. Nah, menariknya di ASEAN ini populer khususnya dua negara, Indonesia dan Filipina, khususnya Filipina lah. Di Filipina ketika diperkenalkan draft coach, ini langsung disambut baik, nggak hanya oleh mahasiswa, tapi oleh dosen. Loh, kami tanya kenapa? Karena dosen juga merasa, loh, kami penting ini pada David, kami penting ini penelitian untuk membantu dosen-dosen yang baru, yang ingin meningkatkan kemampuan menulisnya, dan ingin melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum nanti mereka ngecek di Turnitin Feedback Studio. Tadi bisa dicek ya. Nah, ini sebenarnya lebih pada mahasiswa, tapi umumnya di dua negara ya, di Filipina dan di Indonesia, ini bisa digunakan oleh dosen juga. Jadi kalau nanti sudah, seperti disampaikan Bu tadi sudah diinstal, sudah diintegrasikan dengan draft codes, artinya siapapun yang punya domain email wns.ac.id, katakanlah begitu, mau staff, mau dosen, mau mahasiswa, nanti bisa akses dari Google Docs-nya ya, dari Google yang sudah terintegrasi. Bukan Google pribadi ya, Google yang di kampus ya, sehingga bisa dilakukan. Lalu apa sih di draft codes ini? Di draft codes ini, teman-teman mahasiswa nanti, umumnya mahasiswa ya, bisa mendapatkan instant formative feedback. Yang mana sebenarnya itu yang diharapkan oleh mahasiswa mereka dapatkan dari dosen, dari tenaga pendidikan. Yang mana dosen banyak hal-hal yang mungkin menghambat untuk memberikan feedback tersebut. Bisa langsung lihat ketika mereka ngedraft, bikin 2 paragraf langsung dicek, bisa seperti itu. Sudah selesai 5 halaman, kemudian dicek lagi, udah selesai semuanya dicek lagi. Jadi nanti bisa dan dicek. Dan draft coach ini bisa tersedia pada 2 platform yang diintegrasikan di kampus. Jadi pertama syaratnya harus punya Feedback Studio, kemudian di kampus itu punya Google Working Space, apapun tipenya, atau Microsoft Office 365. Office yang website ya, bukan yang sifatnya diinstal aplikasinya. Nah, di fitur andalannya ada 3. Yang fitur ini yang mana fiturnya sama persis ya dengan yang ada di Trinity Feedback Studio. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa di sini, sebelum ngecek upload artikel di Feedback Studio, kita cek dulu di sini. Jadi artinya begini, yang kita upload di Feedback Studio adalah yang final, yang sudah kita lakukan pengecekan di draft coach, dan sudah mendapatkan feedback, lalu kita revisi, kita edit, lalu kita udah yakin. Kalau kita udah yakin sebagai mahasiswa, baru kita kirim. Saya udah yakin karena karya yang saya sudah cek di draft coach, ini sudah melewati serangkaian pengecekan. Yang pertama, similarity check. Pengecekan apakah ada kemiripan-kemiripan, atau ada potensi-potensi plagiat yang nggak disengaja. Kalau disengaja udah jelas muncul ya. Yang nggak disengaja dulu lah. Ya, pasti kita berpikir positif bahwa mahasiswa tentunya melakukan ini nggak sengaja dulu. Lalu yang kedua ada pengecekan yang lain yaitu citation check. Di sana nanti mahasiswa bisa ngecek apakah saya sudah mensitasi dengan benar belum. Saya mengutip tapi lupa citasinya. Wah, lalu di highlight tuh. Atau saya sudah memberikan citasi tapi lupa memberikan tanda petik. Nah, itu gunanya citation check. Nanti kita lihat. Lalu yang terakhir, nah ini salah satu yang powerful, kenapa ini alasan kuat kenapa banyak dosen-dosen yang menggunakan grammar guide. Beda dengan ETS e-letter yang ada di Turnitin Feedback Studio, grammar guide yang ada di Dracode jauh lebih signifikan dan jauh lebih detail dan lengkap dengan contoh-contohnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat ya seperti apa. Wah, ini bisa lihat terlalu banyak kalimat passive voice nih di dalam karya tulis saya berbahasa Inggris. Atau wah ini terlalu banyak long sentences, kalimat-kalimat panjang. Ini harus saya dipotong-potong. Nah, bagaimana cara motongnya? Ada feedbacknya di situ. Jadi kita tinggal ikutin step by step yang ada di situ. Oke, ini draft course Room. Jelas ini membantu mahasiswa dan mahasiswa bisa dapat umpan balik di waktu-waktu yang memang wah deadline yang mendesak ya. Dan tentunya dari situ mahasiswa ketika melihat di draft course bisa ternyata yang salah kali plagiat karena sudah diterangkan oleh dosen waktu itu di kelas. Jadi mahasiswa bisa melihat bahwa oh ini yang harus dilakukan.
banyak yang kampus-kampus yang belum menggunakan draft codes, mahasiswa itu banyak langsung begini. Saya ketika dapatkan feedback ketika di feedback studio itu memberikan dapat umpan balik, itu komen-komen dari dosen itu seolah mengintimidasi. Jadi kurang memberikan bimbingan. Ya. Jadi makanya idealnya nanti ketika karya kita sudah kita periksa di draft coach, lalu kita lihat apa saja yang perlu kita revisi, lalu sudah final baru kita kirim sehingga nanti dosen bisa fokus pada hal-hal yang betul-betul signifikan ya. Contohnya, wah ini kontennya atau idenya belum menggambarkan ya secara ini dan ini klaimnya belum terlalu kuat, ini belum pas. Reference yang dibawa masih belum kuat. Nah, jadi dosen bisa lebih fokus ke sana. Oke, nah tujuannya apa? Tujuannya supaya yang dididik ini jadi lebih mandiri, ya karena mereka bisa ngecek sendiri, kemudian tentunya mereka bisa melihat apa saja potensi-potensi kesalahan yang muncul dan lalu mereka bisa perbaiki, sehingga nanti mereka percaya diri. Jadi ketika dikirimkan ke feedback studio itu adalah karya yang sudah melalui saringan draft coach. Jadi mahasiswa jadi pede, wah ini insya Allah karya saya terima nih, lolos nih, karena sudah saya cek nih dengan pemeriksaan kemiripan, lolos. Dengan citasi nggak ada lagi nih yang kurang citasinya, kurang ini segala macam seperti itu. Dan juga periksa grammar kalau seandainya teman-teman mahasiswa diminta untuk periksa karya, membuat karya dalam bahasa Inggris ataupun dosen ya buat karya bahasa Inggris bisa lebih pede nanti ketika ngecek sendiri ya seperti itu. Oke, baik. Nah, tentu tujuannya adalah, nah ini baru bisa disebut sebagai alat untuk kita bisa mendeteksi ada plagiarisme di tingkat dini ya, tingkat awal. Kalau di feedback studio itu harusnya udah nggak terjadi. Jadi ketika student memastikan karyanya itu tidak ada risiko atau bahkan risiko rendah, karena dia membandingkan dengan database yang sama dengan di feedback studio. Sama database-nya. Laporan kemiripannya juga lengkap. Jadi sama ya. Jadi ini salah satu yang nanti teman-teman mahasiswa nggak perlu lagi mikir, aduh saya nggak dapat akun untuk itu feedback studio ini di kampus. Lalu ke teman-teman cari di Shopee segala macam, daftar karyanya tersimpan dalam database di kampus lain. Wah, udah tersimpan. Dianggap punya kampus sana, nggak bisa kita tarik lagi ya. Jadi ini juga salah satu hal yang akan mengurangi keinginan mahasiswa untuk mencoba menggunakan akun-akun ilegal yang banyak berada di marketplace. Jadi dengan menggunakan draft codes, teman-teman nggak perlu cari, karena ini gratis. Tersedia di kampus sepanjang teman-teman mahasiswa menggunakannya dari domain Google Docs yang ada di kampus. Oke, lalu kita bisa perbaiki dan kita lihat apakah ada bibliografi yang sudah benar, sudah salah, atau ada hal-hal yang, wah ini skornya belum menyesuaikan dengan ambang batas yang ada di UNS. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Oke, nah tentunya juga melatih ya keterampilan ketipannya atau presentasi, karena skill citasi adalah salah satu skill yang masih menjadi momok ya, menjadi hal yang menakutkan ya, atau hal yang mungkin banyak yang belum dikuasai oleh rekan-rekan mahasiswa. Ya banyak mahasiswa yang merasa aduh ini sulit padahal citasi itu gampang ya kalau kita minjam punya orang udah akui ya akui ini punya siapa selesai permasalahan ya kalau saya mau minjam uang pada orang wah panjang prosesnya tapi kalau saya ketemu karya Bu Utari lalu saya mau ngambil satu paragraf di karya Bu Utari saya nggak perlu kenal beliau saya nggak perlu WA beliau saya nggak perlu telepon nggak perlu minta izin nggak perlu nuwun dan segala macam saya cukup akui Utari 2017 misalnya selesai masalah. Lalu daftar pustaka saya sempilkan, letakkan linknya dari mana. Ya, daftar pustakanya, bibliografi dari mana. Selesai, teman-teman. Jadi tidak ada yang rumit. Jangan sesuatu yang mudah kita rumit. Aduh, susah nih seperti ini. Nah, coba bayangkan kalau kita minjam uang, nah lebih susah lagi. Lebih repot lagi. Perlu pendekatan yang panjang, perlu kenal dan segala macam. Jadi di sini teman-teman mahasiswa sudah memahami bahwa citasi itu satu yang penting karena itu harus muncul dalam karakteristik kita. Oke, nah memperbaiki kesalahan tata bahasa. Kalau nanti ada tugas-tugas, mungkin ada di sini mahasiswa-mahasiswa dari jurusan bahasa Inggris ya, sastra Inggris ataupun pendidikan bahasa Inggris, mungkin ini sesuatu yang penting. Atau memang di kampus kita diminta oleh dosen untuk menyiapkan karakteristik bahasa Inggris. Lalu kita bisa melihat nanti tata bahasanya ada yang salah nggak, atau mechanical-nya ada nggak, atau usage-nya, atau jangan-jangan struktur bahasanya. Nah ini nanti bisa ditunjukkan dan kita bisa ikuti. Jadi kita manfaatkan ini. Jadi tiga elemen yang ada di draft codes ini, similarity check, citation check, dan grammar check adalah tiga elemen yang penting banget biasanya digunakan. Nah, biasanya dari selesai ini, teman-teman akan melihat, wah saya mulai tahu nih gimana cara menggunakannya, dan sudah mulai set bahwa harus menggunakan sesuatu yang tidak boleh melanggar integritas akademik.
Oke, jadi pada intinya, mahasiswa yang menggunakan draft coach ini nanti memperoleh banyak kesempatan belajar. Karena nanti dari instant formative feedback yang ada dari draft coach ini, baik memeriksa kemiripan, ya, teks-teks ini, wah ini mirip nih, wah saya lupa aku ini, saya harus akui sekarang, daripada nanti jadi masalah. Tata bahasanya atau kutipannya, wah ini saya nanti dianggap plagiat karena saya lupa memberikan kutipan atau citasinya, ya. Sehingga mahasiswa ketika dia menyiapkan draft coach ini, di mana nanti dia bisa melakukan 3 kali pengecekan dengan draft coach untuk similarity check. Kalau citation check dengan grammar check bebas ya. Tapi kalau yang similarity check 3 kali. Tuh, kenapa 3 kali? Dibatasi 3 kali supaya teman-teman mahasiswa melakukan pengecekan itu betul-betul merevisi secara signifikan. Jadi jangan satu kalimat dirubah lalu dicek. Beberapa kalimat lagi dirubah dicek enggak. Dilakukan serevisi yang signifikan terlebih dulu, baru kita cek. Sehingga jika teman-teman melakukan itu melihat secara drastis perubahannya, wah ternyata sudah tidak banyak masalah. Lalu nanti di tahap akhir, ketika teman-teman sudah pede, sudah yakin ini layak dan sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun poin-poin yang dibutuhkan oleh kampus atau oleh perpustakaan atau oleh dosen kita, teman-teman bisa kirimkan di Twitter nanti. Jadi jangan khawatir lagi. Kalau bagi instruktur, pemegang instruktur yang edukator jelas ini menghemat waktu. Jadi bisa meninjau kesalahan-kesalahan yang nanti sifatnya kesalahan-kesalahan itu yang betul-betul bukan hal-hal yang remeh lagi, tapi betul-betul yang sifatnya wah ini memang seumumnya mahasiswa belum mampu nih. Oke, berarti nanti di kelas berikutnya saya akan jelaskan. Nah, jadi permasalahan integritas akademik ini betul-betul bisa kita kawal dari sejak ini ketika seseorang sudah terbiasa menggunakan draft code. Tapi tentunya dosen harus paham dulu draft code ini. Maka pelatihan ini adalah pelatihan buat dosen idealnya. Jadi dosen paham dulu cara kerja draft code, lalu nanti menampilkannya di kelas, entah itu secara Zoom atau lewat online atau offline, lalu menunjukkan apa yang harus disikapi. Oh, kalau simatic check begini, kalau citation check begini, grammar check begini. Nah, supaya nanti mahasiswa termotivasi untuk menggunakan, ya. Karena nanti di Bu Utari bisa ngecek setelah draft code ini di launching, berapa banyak yang gunakan. Lalu akan dilihat nanti, wah ternyata belum banyak yang digunakan. Apakah dosen-dosen sudah sosialisasi nih? Padahal udah ada pelatihannya. Kalau yang nggak hadir bisa nonton rekamannya. Kalau yang hadir bisa langsung pakai ya, seperti itu ya. Jadi draft code juga ada nanti laporan statistiknya. Apakah digunakan atau tidak. Nah, karena ini gratis ya. Karena kita nggak tahu sampai kapan ini gratis. Jadi semumpung ini gratis digunakan seoptimal mungkin. Oke, baik. Sampai di situ saya mau cek dulu di kolom chat ada pertanyaan nggak ya? Oke, kayaknya belum ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu kita mau coba praktek di draft coach. Karena draft coach itu simpel banget. Bagi rekan-rekan yang belum bisa mengakses draft coach, nanti ya tadi saya lihat di kolom chat sudah ada ini ya, sudah ada disampaikan panduan untuk bagaimana. Sekarang saya akan masuk ke konsep sebentar ya. Oke, katakanlah sekarang saya sedang membuat artikel saya di Google Docs saya. Ini Google Docs institusi saya. Kalau Google Docs pribadi gimana ya? Jelas enggak. Karena yang didaftarkan oleh UNS adalah yang dengan domain uns.co.id di belakang ya. Jadi pastikan seperti itu. Jadi misalnya saya lagi katakanlah saya buat satu dokumen ya, dokumen. Lalu saya ngetik lah dokumen apapun lah di sini ya. Lalu saya bisa cek nanti. Sebelum kita bisa cek, kakak-kakak di sini, bapak ibu di sini harus pastikan bahwa sudah diinstal draft codes-nya. Nah, kalau seandainya di sisi kita, oh sudah ada, dan tinggal bapak ibu, kakak semuanya, pastikan masuk ke extension di sini, lalu cari yang add-ons. Nah, kita cari get add-ons dulu. Ya, jadi kita add-ons dulu. Lalu kita ketik saja di sini draft coach. Oke. Nah, kalau di saya sudah terinstall ya. Jadi kalau yang nanti Bapak Ibu atau kakak di sini lihat nanti belum terinstall, lalu tinggal diinstal saja. Begitu sudah diinstal, dikeluarkan dulu. Nanti kita kode di sini, nanti kita masuk lagi. Otomatis nanti begitu kita klik di extension, kalau sudah terinstall dia akan muncul seperti Turnitin Draft Coach. Ya. Lalu ketika kita lihat Turnitin Draft Coach, katakanlah, wah kita sudah buat nih, saya sudah buat nih satu draft ya. Draft nih katakanlah saya di sini saya sudah buat draft ya saya sendiri ya latihan ya sudah buat draft 2 halaman lengkap dengan latar pustaka. Lalu saya mau ngecek, saya tinggal klik extension di sini.
Lalu saya masuk ke sini, lalu saya klik print draft code. Tapi di sini juga ada help. Kalau kita klik help di sini, nah kita bisa lihat ya ini untuk help untuk si ininya ya, add-on-nya ya. Kalau untuk help untuk Turnitin draft code-nya, ya biasa kita masuk ke halaman Turnitin di help.turnitin.com. Nah, yang kita punya di sekarang di UNS ada dua, Feedback Studio. Nah, ini yang umum kita pakai, sekarang Draft Codes. Makanya kita lihat situ, Instant Formative Feedback where Student Write. Jadi ketika kita nulis, ada instant feedback. Ya, ada mahasiswa yang mungkin sungkan untuk menghubungi dosennya. Pak dosen ini gimana? Saya harus gimana segala macam. Atau mungkin dosennya sibuk. Waduh, saya banyak ini ya, ada pekerjaan ataupun hal-hal lain dan sebenarnya seperti itu, sehingga nggak mungkin ya. Sehingga dengan Draft Codes ini mahasiswa bisa mendapatkannya ya sebelum nanti mereka upload di studio. Kita klik draft code ya buat administrator. Kalau buat instruktur ini panduan buat instruktur bagaimana nanti mengajarkan kepada mahasiswa di kelas entah itu secara offline, secara daring ataupun luring. Kalau buat student ya tinggal cara menggunakan. Bagaimana cara menggunakan ya. Lalu bagaimana cara memahami draft code. Lengkap di sini. Dari mulai similarity check ya, lengkap sini bagaimana memahami skor ini lalu skor ini mau diapain ya. Ini tinggi atau rendah segala macam. Ada di sini. Citation check juga ada. Dan citation check yang kita bisa cek itu adalah yang dengan stylenya dua saja, MLA dan APA. Yang lain yang belum kedetek ya. Jadi kalau selama kita menggunakan stylenya MLA dan APA, dia akan kedetek ya. Kemudian yang terakhir, kalimat cap. Ada panduan di sini. Nggak usah khawatir, di dalam GraphQuest tadi juga ada panduannya. Oke, sekarang kita coba gunakan. Saya mau masuk sini GraphQuest, lalu saya klik GraphQuest di sini, karena sudah diinstal ya. Lalu kita tunggu di bawah itu di bagian tengah ada notifikasi working. Dan sebelah kanan tiba-tiba muncul panel yang akan bergeser ya. Situ akan kita lihat Turnitin Draft Coach. Nah, di situ ada 4 tab ya. Pertama tab Details, kemudian tab Similarity, tab Citation, dan tab Grammar. Kita bahas dulu yang Details. Di situ kita bisa lihat ya, cek Yosemite. Jadi ini kita bisa ngecek 3 kali. Ya, ini kalau kita sekarang kita udah ngecek ya 2 dari 3. Jadi kita tinggal 2 lagi sisa kalau kita ngecek sekarang. Kalau kita mau lanjut, kita tinggal go Yosemite. Nah, kalau kita mau lanjut ke citation, go citation, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada permasalahan, misalnya di course-nya ada trouble, nah tinggal klik get help di sini. Ya, mudah aja ya, tinggal kita klik get help. Nah, nanti langsung masuk nih. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi kalau kita nggak kunjungi help.tintin.com nggak masalah, karena teman-teman bisa nanti langsung dapat dari dalamnya. Oke, nah, itu get help ya. Nah, di bagian bawah, kita lihat you are login as Muhammad David Lung with delung@tunitin.com. Artinya kampus saya namanya Tunitin ya, jadi makanya didaftar di sini. Baik, kita lanjut dulu yang Similarity dulu. Kita klik Go Similarity atau kita klik yang bagian atasnya sama aja. Kita klik Go Similarity. Di situ akan ada notifikasi, jangan diapa-apain dulu. Dia akan sedang melakukan pemeriksaan. Sini, makanya langsung mahasiswa bisa lihat, wah, 53%. Apakah 53% ini memang sesuatu yang memang diminta oleh dosen kita, atau memang ada sesuatu yang memang bagian yang perlu kita perbaiki. Kalau di Tunitin Studio, yang kita nggak lihat adalah ini, what should I do with my score? Apa yang harus saya lakukan dengan skor saya? Kalau di Dropbox, disinilah tempat instant formative feedback buat teman-teman mahasiswa atau buat Bapak Ibu yang memang, wah saya lagi coba-coba nih, Dropbox untuk artikel saya, apa sih bedanya? Nah, jadi Bapak Ibu bisa dari sini. Oke, di sini ada ketika kita melihat 53%, mahasiswa pemeriksa akan berpikir, ini tinggi apa rendah? Ini harus saya bagaimana ini? Nah, di sini ada instant formative feedback. Jadi feedbacknya ada instan, ya instan yang harusnya idealnya diberikan oleh dosen, dan itu dirangkum oleh Turnitin, lalu dibuat ditempelkan dalam draft code. Jadi ini feedback yang memang dari dosen sebenarnya. Nah, ketika kita klik Watch Kita itu, di situ ada 3 poin di situ. Kita merasa skor kita terlalu tinggi nggak? Oke. Atau skor saya terlalu rendah. Nah, hati-hati ya. Karena kalau skornya terlalu rendah, barangkali kita kurang mengutip ya, kurang kita meminjam atau menggunakan atau kurang bacaan ya. Atau kalau ada yang mencoba-coba mengakali algoritma Turnitin, lalu begitu dia lihat, wah saya pengen skor rendah, pasti wah ini rendah, waduh ini curiga nggak nih dosen saya. Karena pemeriksa, entah itu perpustakaan atau dosen, ketika dia melihat karya mahasiswa itu rendah banget similarity-nya, itu mencurigakan. Kenapa? Dosen pun sulit buat dapat skor begitu pada kita. Jadi kalau kami melihat ada skor yang, ini nggak mungkin mahasiswa, kami harus hati-hati di situ. Kami akan cek jangan-jangan ada pelanggaran-pelanggaran yang sudah disiapkan lebih dahulu.
Nah, katakanlah ini terlalu tinggi, 53%. Kami di sini ambang batasnya misalnya 30% misalnya ya. Karena sebenarnya kalau idealnya sih nggak ada ambang batas, tapi di Indonesia karena kita ada ambang batas, ya udah kita ikut aja itu. I think my score is too high. Nah, terlalu tinggi. Nah, maksudnya apa nih? Kita klik di sini. Di sini ada hal-hal yang harus dipertimbangkan yang sudah diberikan instant feedback-nya dari. Yang pertama, coba Anda seimbangkan antara teks yang kita gunakan, kita pinjam dari orang, dengan teks yang lahir atau kita tuliskan berdasarkan isi pikiran kita sendiri. Di sini tentunya mahasiswa harus sudah dilatih terlebih dulu bahwa ketika dia membuat karya tulis ilmiah, itu adalah gabungan antara pikiran orang, karya-karya orang dengan karya dia sendiri, pikiran dia sendiri. Kenapa? Karena kalau seandainya semuanya isi pikiran orang saja dalam karya tersebut, itu bukan karya ilmiah lagi, tapi clipping ilmiah ya, kalau menurut Pak bahasanya Pak Dokter itu bagus ya. Ataupun kompilasi ya, wah kompilasi aja, yang penting saya akui aja semuanya. Atau kalau seandainya karya itu semuanya isi pikiran si penulis sendiri, tidak ada yang dari orang lain, ya itu ya bukan karya tulis ilmiah, bisa saja itu masuk kategori opini ya. Atau dia sedang membuat karya naratif ya, karya kreatif, puisi, cerpen, dan segala macam seperti itu. Jadi harus disimbangkan. Jangan-jangan dalam karya kita, kita keasikan ngutip punya orang, ngutip, wah saya, ini penting, ini bisa memperkuat klaim yang sedang saya bangun. Kutip sana, kutip sini, diakui sana, diakui sini. Saya sudah akui semuanya. Tapi si penulisnya, katakanlah dalam hal ini mahasiswa, lupa untuk menyeimbangkan dengan isi pikirannya sendiri. Mana tulisan dari pikiran sendiri? Mana ide-ide yang dari pikiran sendiri yang dia tuliskan? Tidak ada. Maka di sini, balance the information that you use from text with your own writing. Tulisan kita sendiri. Lalu tentukan kapan waktu paling tepat untuk melakukan parafrase. Ya, untuk meringkas. Atau untuk menjelaskan sesuatu dengan ide kita sendiri. Nah, ini harus disiapkan terlebih dahulu nih. Jadi artinya, sebelum mahasiswa bisa menggunakan draft codes, apakah hal-hal ini sudah dilatih belum pada mahasiswa? Sudah diberikan pencerahan belum pada mahasiswa? Kalau belum, ya ini belum menjadi alat yang powerful. Karena paraphrase belum tahu, akhirnya mereka tergoda menggunakan AI paraphrasing tool. Ada banyak tuh di sana tuh. Yang bikin parafrasenya AI ya, bukan otak sendiri ya. Yang makin cerdas, kecerdasan buatan. Kita sendiri ya tetap atau bahkan mundur. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan kecerdasan buatan, karena seperti banyak yang kita lihat, mungkin kakak-kakak sudah baca semuanya, bahwa kecerdasan buatan kalau kita terus bergantung, ya lama-lama kita akan bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Karena kecerdasan buatan itu belajar dari apa feedback kita, apa yang kita minta, pertanyaan kita, semuanya. Dia belajar, lalu dia nanti menjelma jadi orang yang sangat, jadi hmm, mesin ataupun kecerdasan buatan yang sangat cerdas. Karena dia belajar dari apa pertanyaan kita semua. Dia kumpulkan informasi, jadi hati-hati. Lama-lama, ya mungkin seperti dugaan orang, banyak profesi yang digantikan oleh kecerdasan buatan. Jadi hati-hati di situ. Lalu, atau jangan-jangan saya belum secara ideal melakukan citasi terhadap sumber-sumber yang saya pinjam dan juga belum meletakkannya di dalam daftar pustaka. Nah, tiga hal ini yang perlu dipertimbangkan oleh mahasiswa ketika dia melihat bahwa sekolah tinggi. Nah, ini adalah instant formative feedback. Ya, jadi mahasiswa akan belajar bahwa, oh kalau seandainya saya sudah melengkapi ini, sudah melatih skill saya bagaimana citasi daftar pustaka, kemudian kapan waktu memparafrase, kapan yang waktu untuk meringkas dalam karya tulis menulis ya, kapan saya menjalankan dengan ide saya sendiri, dan saya bisa menyeimbangkan ide dengan pertanyaan, mahasiswa nggak akan peduli lagi dengan skor. Mahasiswa nggak akan peduli lagi ini pelajar atau enggak, karena dia sudah tahu bahwa yang dia siapkan ini adalah karya yang ideal. Ya, karya yang ideal, menulis dengan ideal, menulis yang jauh dari hal yang melanggar integritas. Jadi ini sekali lagi ini adalah alat pembelajaran, bukan instan, bukan sesuatu yang kita klik lalu diperbaiki ya, enggak. Jadi jangan pernah berharap bahwa oh kalau saya klik dia akan merubah sendiri, enggak. Enggak. Itu yang merubah itu adalah kecerdasan buatan. Tunitin memang punya departemen kecerdasan buatan, tapi departemen kecerdasan buatan Tunitin itu dia slogannya itu human centered AI. Jadi manusialah sebagai sentralisasi untuk kecerdasan buatan. Jadi bukan kecerdasan buatan yang mensentrali kita ya, bukan menguasai kita, tapi kita yang mengontrol, memonitor semua kegiatan-kegiatan AI, kecerdasan buatan. Ya, itu ya, jadi yang paling penting. Oh, saya pengen paham lebih lanjut tentang penelitian draft codes nih. Nah, di bagian bawah itu ada more information on understanding penelitian draft codes. Tinggal diklik aja. Nah, kita masuk ke sini langsung. Jadi kakak-kakak, teman-teman di sini, Bapak Ibu, nggak perlu buka-buka help20.com ya, sering-sering ya, karena di sini ketika kita lihat, nah ini kita tinggal klik aja, dia akan langsung merujuk, oh saya belum paham similarity check-nya, saya belum paham similarity check. Kalau similarity check, saya sudah paham, karena saya sudah sering menggunakan Feedback Studio. Oke,
Saya cek gimana? Oh, saya belum paham grammar guide. Karena grammar guide-nya Draft Coach beda dengan ETS Editor yang ada di Trinity VB Studio. Oke, baik. Nah, lalu kita kembali lagi di sini. Nah, nanti di sini bisa kita lihat, oh, ada satu bagian saja yang banyak nih, besar nih di highlight. Pas kita klik, oh ini bagian bab 2. Nah, di bagian bab 2 kita harus menyadari bahwa memang simetrinya jauh lebih tinggi kalau seandainya dibandingin bab-bab lain ya. Karena di situ ada teori-teori, pasal-pasal, rumus-rumus, segala macam masuk ke situ semuanya. Oke, itu karena itu bab kajian ya. Oke, nah teman-teman udah lihat ya tadi bagaimana untuk ininya. Nah, kalau seandainya kita ingin lakukan revisi, kita revisi tadi setelah selesai kita bisa run new symmetry check sini ketika kita selesai. Nah, kalau kita merubah di sini, kita ketik segala macam, kita biar aja ini. Lalu nanti kita tutup aja, lalu kita bisa lakukan lagi. Jadi sambil kita membuat karya, kita bisa ngecek di sini. Itu kuncinya. Samping-sampingan. Jadi nggak perlu lagi, wah, saya udah selesai, saya download dulu, baru saya buka login ke Tutin Feedback Studio, lalu saya cek. Nggak perlu. Jadi di sini. Cukup di sini. Lalu, kalau saya ingin mereplikasi apa yang dilihat di Tutin Feedback Studio, bisa nggak dari sini? Bisa. Bapak, Ibu, teman-teman bisa dengan klik di bawah ini ya, di bawah Run News Matrix Check nih, ada View Full Report. Diklik saja, nanti akan muncul tampilan Similarity Report yang umum kita lihat di Trinity Feedback Studio. Ya, tampilannya nanti di sini, nanti kita bisa, oh, kalau nanti karya ini yang saya kirimkan, saya submit di Trinity Feedback Studio, inilah kira-kira yang akan tampil atau dilihat oleh dosen saya. Ya, masih seperti itu ya. Dan kalau mahasiswa misalnya tahu, oh, kalau di kampus kami itu biasanya yang di-exclude adalah daftar pustaka. Lalu exclude citasi, misalnya kutipan langsung, seperti itu. Nah, di sini mahasiswa bisa mereplicate, bisa melihat kira-kira apa yang terjadi pada ini. Cuma, lihat tuh di sebelah kiri pojok atas, sebelah kiri kita lihat setting changes will not be saved. Nggak akan tersimpan. Artinya tidak akan mempengaruhi nanti settingan yang dilakukan oleh dosen nanti di feedback. Tapi ini setidaknya mahasiswa jadi bisa melihat kalau nanti karya saya ini setelah saya submit, lalu di-exclude atau difilter oleh dosen saya bagian daftar pustaka, bagian kutipan langsung, kira-kira yang dilihat, oh ternyata saya akan dapat sini. Oke, karya saya sudah aman. Jadi mahasiswa sudah bisa mengestimasi kira-kira nanti di tampilan dosen, apakah karyanya akan dapat feedback atau tidak, atau langsung bisa langsung diterima, segala macam seperti itu. Oke, jadi udah bisa ya. Jadi teman-teman kakak-kakak nggak usah pakai akun-akun ilegal sana. Pakai draft codes yang ada di sini, nggak usah cari saya di marketplace karena ini ada. Kakak-kakak, bapak ibu di sini bisa melihat langsung dan juga membayangkan kalau dan ini di TV itu seperti apa. Karena database-nya sama persis, nggak ada bedanya. Oke, itu tadi Simerti. Oke, saya mau pause dulu karena kali ada pertanyaan untuk yang pengecekan Simerti. Oke. Ada Pak David, ya. Oh, ada ya, Pak Hari. Oke, Pak Hari. Apakah draft code hanya bisa dijalankan dengan install plugin atau bisa dibuka di web notice seperti Feedback Studio? Menurut saya lebih enak upload draftnya seperti di web notice. Pak, draft code ini bukan untuk upload, Pak. Bukan untuk submit. Tapi ketika kita ngetik, ketika kita membuat draft karya tulis kita, sambil-sambil kita bisa ngecek. Nah, ini bedanya ya. Jadi ini makanya diintegrasi dengan dua platform. Apakah kampus kita pakai Google Docs atau Google Working Space? Nah, jadi kita biasanya di Google Docs ya. Atau di Microsoft Office 365. Ya, kalau di Microsoft Office 365 kan itu Microsoft Word yang website. Betul. Jadi kita bisa seperti itu. Begitu Pak ya. Jadi ini tolong dipisahkan dulu, ini bukan Trinity VB Studio. Ini adalah fitur untuk orang-orang yang menggunakan VB Studio dan ini fitur untuk mahasiswa. Oke. Saya lihat cuma itu aja pertanyaan. Oh, saya buka Docs di Google. Mengapa draft code tidak ada di media ekstensi yang ada hanya add-on dan AppScript. Ya, add-onnya tadi mungkin Bapak tadi mungkin ketinggalan tadi pas saya menjelaskan bagaimana menambahkan add-onnya di extension, nanti dicari draft code ya. Nanti Bapak nonton rekamannya supaya bisa nanti lihat. Itu Pak Sudwiwahyono. Oke, baik. Oke, Pak Muhammad Nur Azmi, saya coba menggunakan akun student tidak bisa baik di Google Docs mau Microsoft. Hanya bisa salah satu ya. Ini mahasiswa ya. Pak Nur Azmi hanya bisa salah satu, artinya melalui Google Docs. Pilih, namun setelah itu muncul authentication error. Nah, kalau error berarti nanti tinggal disampaikan ke administrator supaya nanti bisa di testing lagi ya.
bisa testing lagi. Ini harus, apakah harus join kelas? Nggak ada. Ini beda ya. Ini bukan sesuatu yang harus join ke kelas dulu, nggak ada. Sepanjang nanti sudah diinstal dengan ideal di kampus kita UNS melalui domainnya uns.co.id, Bapak Ibu di sini yang menggunakan siapa saja ya, sepanjang didaftarkan itu bisa. Tinggal klik account sini. Tapi kalau ada error authentication, berarti nanti ada masalah ya. Tinggal dipastikan dengan administrator ya. Tadi kalau nggak salah Bu Tari udah nyoba ya Bu? Udah bisa ya Bu? Ya. Oke, baik, kalau ada masalah nanti Nah, tinggal lapor ke administrator. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjut dari Simetic kita pindah ke Citation. Kita lihat Citation. Saya klik Citation di sini. Oke, Bapak Ibu lihat di sini ya. Di sini didetek oleh draft codes di citation fiturnya itu ada 4 citasi. Dan kemudian ada 4 daftar pustaka, 6 daftar pustaka. Nah, ini kan nggak balance. Harusnya yang disitasi, jumlahnya disitasi itu ya tergambar nanti di daftar pustaka. Saya mengutip dari 4 penulis. Ya, berarti daftar pustakanya ada 4 dong. Ya, seperti itu saya mengutip dari 4 sumber ya, seperti itu ya. Berarti di daftar pustaka ada 4. Nah, di sini mahasiswa bisa lihat, oh, aduh, kayaknya ada yang lupa saya citasi nih, bisa seperti itu ya. Lalu kalau katakanlah kampus UNS meminta untuk bikin dengan format MLA, oh ini saya pakai APA. Nah, saya sebagai mahasiswa langsung menyadari, oh saya harus revisi ini. Karena saya harusnya nggak pakai APA. Baca. Permasalahannya di mana? Nah, di sini. What should I do with the report? Nah, di sini sudah di-highlight citation with no reference. Sudah disitasi, ya, tapi nggak ada daftar pustaka. Kita lihat di sini. Oke, bagaimana nih? Nah, ini nih. Quotation ya, kutipan ya, the verb rendang David 2019-2013 ya, David 2019 sama 13. Pak dicek di sini nggak ada tuh David. Wah, jangan-jangan nih ketahuan nih kalau saya coba-coba ngarang-ngarang misalnya seperti itu ya, ketahuan. Oh, aduh, bahaya. Jadi ataupun jangan-jangan kita sudah benar citasi, sudah memberikan tanda petik yang benar sini sudah citasi, tapi kita lupa meletakkan data pustaka. Jadi buat kakak-kakak yang mungkin belum biasa menggunakan reference manager, mungkin ya bisa pakai inilah, biar bisa memudahkan kita dalam proses pemeriksaan. Oke, wah ada nih citation sudah citasi tapi nggak ada data pustaka. Lalu ini di data pustaka ada, ya ini call for papers tapi tidak ada di sini. Wah mana nih? Kok diletakin data pustaka tapi tidak ada di dalam kontennya. Nggak ada, berarti di reference with no citation. Di daftar pustaka, di referensi, tapi tidak ada di citasi, dari citasinya. Nah, kita bisa perbaiki juga nanti. Nah, itu yang kita lihat. Atau bisa sebaliknya lagi, misalnya sudah ada ngutipannya, tapi lupa citasinya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Nah, juga di bagian-bagian paling bawah, kita bisa lihat, how should I use this check? Gimana saya sebaiknya menggunakan pengecekan citasi ini? Kita klik di sini. Oke, di sini apa yang harus saya lakukan? Di sini ya. Di sini ada dua cara yang biasa digunakan oleh penulis. Biasanya. Saya biasanya nambah citasi, menyiapkan citasi, melengkapi citasi sambil saya menyelesaikan. Ya, atau saya membuat citasi ketika saya sudah selesai nanti semuanya, baru saya letakkan, saya cek satu persatu paragraf ini saya citasi belum, ini udah saya letakin belum, udah seimbang belum dengan data pustakanya. Nah, kalau seandainya katakanlah saya senang itu meletakkan citasi sambil saya menulis, oke kita pilih yang di sini. Nah, apa yang harus kita cek? Kita cek dulu, kita selesaikan dulu draftnya, lalu kita cek, kita letakkan citasinya. Lalu langkah kedua apa? Lalu langkah ketiga apa? Langkah terakhir apa? Ya, kita melakukan final revision ya. Revisi yang final kita coba lihat, kita cek sekali lagi sebelum kita nanti submit karya ini ke dosen yang punya kelas di 23VB Studio. Ya. Jadi sekali lagi ini skenario antara mahasiswa dengan dosen ya. Nah, kalau skenario Bapak Ibu untuk mengecek karya Bapak Ibu sendiri, ya berarti Bapak Ibu sendiri yang langsung menilainya. Oke, nah ini untuk penggunaan citasi. Jadi di penggunaan citasi ini, mahasiswa bisa melihat apakah ada bagian-bagian yang dia belum lengkap, atau dia masih bingung, ini gimana nih? Nah, kalau seandainya masih bingung, nggak berarti ini jadi PR-nya di tenaga pendidik, kelas, apakah mahasiswa sudah mengerti belum bahwa ketika dalam buat karya itu, apa yang disitasi itu harus tergambar di dalam daftar pustaka. Dan kemudian mahasiswa paham nggak bahwa nanti mereka menyiapkan MLE kah atau APA. Nah, ini sudah dijelaskan belum? Nah, ini yang perlu dipersiapkan oleh dosen. Jadi ketika dosen di kelas nanti menginginkan mahasiswa yang menggunakan draft codes, ya tentunya sudah dicerahkan dulu, diberikan pencerahan.
Nanti seperti ini, style-stylenya seperti ini, citasi seperti ini, daftar pustaka seperti ini. Ya, bagaimana memahami kita menginterpretasi symmetric report. Lalu nanti kalau kalian kirimkan kepada saya, pada kami di Feedback Studio, apa saja yang biasanya kami kecualikan setelah kami periksa daftar pustaka, misalnya, ataupun kutipan-kutipan langsung ya yang sudah lengkap dengan citasinya. Seperti itu. Oke, ini untuk citasi ya. Nah, ini sangat-sangat simpel dan di bagian bawah ada all references ya. Bagi sini, nah, ini disebutkan juga ya bagaimana. Nah, ini ada Nvidia satu citation ya. Jadi kita bisa lihat lengkap di sini bahwa ada bagian-bagian yang sudah kita lengkapi atau bagian-bagian yang belum. Kita bisa lihat. Yang terakhir, grammar guide. Oke, berhubung karya ini bahasa Inggris, jadi otomatis dia bisa mendeteksi. Kalau karya ini bahasa Indonesia jelas enggak, karena kan ini grammar guide hanya untuk karya bahasa Inggris. Bapak Ibu lihat di sini, setelah kita jalankan grammar guide check-nya muncul 20 permasalahan. Nah, ada 2 permasalahan, ada detail-detailnya kalau melihat ya. Apa aja tuh? 1 masalah grammar. Nah, yang sisanya 10 masalah mekanik. Wah, ini masalah penulisan nih, basic ya. Ada bacaan segala macam. Kemudian struktur, kemudian ada usage issue, ada penggunaan segala macam. Lalu kita ingin lihat satu persatu. Kalau isu yang pertama yang jelas tentunya ini ada passive voice ya masalahnya. Ada capitalized proper noun ya. Wah, ini huruf kapital segala macam. Ada fragment, ada redundant phrasing. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Khususnya buat rekan-rekan yang sedang menulis dalam karya bahasa Inggris ya. Ada lupa, final punctuation-nya lupa, segala macam. Lalu bagaimana menggunakannya? Nah, ini kita bisa klik juga what should I do, sama seperti pemeriksaan sinilti, pemeriksaan citation, kita juga bisa di sini. Nah, Treating Grammar Guide ini bisa melihat bagian-bagian saja yang mana bermasalah ya, seperti itu di situ, dan juga ada hal yang memang perlu kita misalnya erotic grammar, usage-nya, mekanik atau structure segala macam. Sebagai contoh di sini yang paling umum ya, dan juga tergambar di yang saya tulis ini adalah passive voice. Karya ini terlalu banyak passive voice, itu 7 sebetulnya. Bagian-bagian mana di yang passive voice? Yang 1, 2, 3, 4, ada banyak ya, 7 ya. Jadi lebih banyak. Nah, lalu bagaimana kita perbaiki errornya? Nah, ini 1 dari 7. Ini yang 2 dari 7. Ini 3 dari 7. Wah, ini passive voice semua, passive voice semua. Nah, contohnya gimana? So, example. Lalu, apa yang perlu saya pertimbangkan untuk saya merubahnya menjadi dia active voice? Jadi kalimat aktif ya. Nah, ini yang bisa saya lihat di sini. Dan sekali lagi, ini bukan click and fix. Diklik lalu berubah. Yang berubahnya kesesuaian buatan, enggak. Yang berubah kita. Kita belajar. Makanya tadi saya bilang, ini adalah fitur untuk belajar bareng. Nah, lihat, oke, untuk perbaikan seperti ini, lalu saya belajar. Dari situ saya bilang, oh, berarti untuk kemudian hari, karya-karya saya harus dikurangi nih, yang penggunaan passive voice, ya, kalimat-kalimat negatif, ya, harus kalimat positif. Dan lanjutnya lagi ada capitalized pronoun, ya, kemudian ada fragment. Nah, bagian juga di sini ada long sentence, ya, umumnya bisa terjadi nih. Kalau bagi penulis-penulis pemula, ya, seperti saya, penulis pemula untuk karya bahasa Inggris, itu tergoda untuk menulis dalam bentuk kalimat-kalimat panjang. Jadi idenya nanti jadi bias ya. Jadi harusnya dipotong-potong. Lalu bagaimana nih cara motong-motongnya? Contohnya, sampelnya seperti apa? Jadi ada seperti itu. Jadi inilah yang bisa kita lakukan dengan draft coach, di mana draft coach ini adalah alat atau fitur yang membantu kedua belah pihak antara tenaga pendidik dengan yang dididik, dosen dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa merasakan bahwa dia didampingi oleh katakanlah asisten tutor ataupun asisten coach yang disiapkan oleh kampus ya, itu melalui draft coach ini. Jadi ada pendampingnya. Nah, sekali lagi tentunya ini bukanlah alat yang akan membuat kita jadi malas. Enggak. Kalau malas itu kalau kita klik lalu dia berubah. Klik berubah, klik berubah. Yang berubah itu adalah algoritma ya. Jadi kecerdasan buatan belakang itu yang tentunya nanti dia akan cerdas tapi kitanya tidak. Oke, saya mau posisi dulu sebelum kita lanjut. Saya mau posisi dulu. Saya lihat ada nggak pertanyaan. Masih mungkin baru email staff yang mendaftarkan. Oke. Mungkin bisa jadi ya. Tapi kalau seingat saya kayaknya sudah semua deh. Tapi nanti tinggal ditanyakan. Pak Baik, David, boleh ya bertanya Pak David? boleh buat tadi. Monggo. Baik, ini Pak David, tadi disampaikan bahwa untuk pengecekan ini dibatasi 3 kali. Yang similarity aja, Bu. Tiga Similarity kali. check aja. Similarity check aja. Oh, Ya, 3 kali ini dalam satu judul untuk satu akun atau misalkan judul yang sama atau file yang sama, file yang kemudian ini. dicek di akun yang berbeda bisa? Bisa, Bu. Jadi kalau beda akun ya beda lagi. Kalau ini kan akun saya nih, Delung nih, saya cek di sini.
Ya, Biasanya kan ketika kita membuat draft, kan seperti di sini tampilkan tadi, ada orang yang biasa saya selesaikan dulu sampai daftar pustaka atau saya selesaikan dulu sampai katakanlah 2 bab, baru saya cek, saya seperti itu. Atau kalau misalnya karyanya 10 halaman, ekspektasinya saya selesaikan dulu 5 halaman, baru saya cek. Dan saya lanjut lagi, saya cek. Lalu udah selesaiin semuanya, baru saya cek lagi. Ada yang seperti itu. Atau ada yang memang udah selesai dulu, baru melakukan pengecekan. Nah, kalau saya nanti, wah, saya pengen ngecek lagi, ya udah, tinggal dipindahkan saja di file selanjutnya, lalu bisa dicek lagi, Bu. Jadi katakanlah ini udah lewat 3 nih, misalnya sini, lalu saya ambil lagi file ini, misalnya saya kontrol, saya copy, saya bikin lagi, saya buka new docs, Bu. Nah, new document, ya, ini tips saja ya. Lalu kita pindahkan ke sini. Up, up. Hmm. Ya, kita pindahkan sini nanti artikelnya, lalu kita bisa melakukan pengecekan lagi 3 kali lagi, ya seperti itu. Jadi sebenarnya ini nggak ada batasan ya, cuman untuk satu karya yang kita siapkan di dalam Google Docs ini ya dia misalnya 3 kali khusus untuk simetri saja. Tapi kalau untuk citation, untuk grammar check itu bisa sepuasnya lah, bebas ya. Lagian siapa sih yang mau ngecek banyak-banyak ya, bukan kali-kali untuk grammar dan ataupun citasi, karena kita ngecek 1 kali pun udah kita lihat oh apa aja yang perlu kita perbaiki. Kalau untuk Swift dia menerapkan konsep yang sama dengan di Creative Fix Studio. Di Creative Fix Studio kan cuma 3 kali tuh sehari untuk kita bisa menghasilkan Symmetry Report. Nah, di sini juga sama. Begitu, Bu Tari. baik Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin ada ada yang yang ingin mau bertanya tanya. Ya, langsung? Izin bertanya boleh Mbak Oh, Bu Tari? silakan. ya, David, monggo. yes, Pak David perkenalkan saya Ibu Teguh Indah Saraswati dari FMIPA. Ya, Bu. Nah, ini J, ada pertanyaan menikah Pak. Jadi tadi Pak dari pemaparan mungkin nanti saya lewat mohon koreksinya. Nah, Oke, saya Bu. pikir ini platform yang sangat bagus. Nah, kebetulan kami di Prodi Kimia itu juga mengelola jurnal ya Pak. Jadi Oh, oke. concern kami ketika ada artikel masuk, kemudian pengelolaan, editorial dan sebagainya, kami sering memakai Turnitin. Oh, oke. Dan kalau dari pemaparan tadi, apa namanya? Dan ini saya sudah coba tadi, Ya, Bu. berarti ini pemakaiannya secara langsung. Ya. Kalau misalnya tadi saya coba memasukkan artikel di Drive, kemudian saya buka langsung pakai dari Drive itu, maka file apa menu extension itu tidak muncul, ya. Jadi betul nggak Pak di tweetnya? Betul, Bu. Jadi, kalau Iya. misalnya, katakanlah Ibu bikin di Microsoft Word misalnya. Lalu Ibu ingin ngecek di draft code terlebih dahulu ya. Nanti Ibu copas saja Bu ke Google Docs di sini. Nah, nanti baru kita cek seperti itu. Jadi karena file yang bisa dicek itu adalah kalau di Google Working Space to Google Docs, ya Google Documents. Kalau di Office 365 ya Microsoft Word. Kalau Microsoft Word-nya yang kita install tuh aplikasinya di laptop kita itu kan yang lepas ya, bukan yang Office 365 yang web base ya. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus kita masukin ke sini dulu. Jadi kena langsung artikelnya. Nah, jadi Oh ini gitu ya. penggunanya memang ketika kita misalnya, wah saya lagi pengen bikin proposal jurnal deh. Nah, ketika kita lagi sambil buat itu Bu, kita buatnya di Google Docs. Ya, kalau biasanya Bapak Ibu bikinnya di Microsoft Word, nah kalau nggak mau repot, ya udah, mulai sekarang pindahlah di Google Docs yang dari akun yang ada di institusi kita di UNS ya Bu, seperti itu. Tapi nggak masalah kok, Pak David, saya bikin dulu di Microsoft Word. Nanti udah selesai, tinggal saya copas tuh ke Google Docs saya seperti ini ya. Jadi misalnya seperti ini, nah Ibu copas saja, misalnya dicopas artikel yang proposal yang sudah dibikin, lalu nanti baru dicek di sini, gitu kan, Drafos. Gitu betul. Oh, iya. Iya, tapi masalahnya Pak, saya menemukan misalnya ada Eh, beberapa fitur yang misalnya kami memakai pengelolaan citasi itu pakai EndNote itu ketika di copy ke Google Doc itu udah nyala gitu. Jadi ketika kami ini itu mhm. mati begitu. Nah, itu Oh, mungkin oke oke. kendalanya. Ya, Jadi karena ya Bu, iya. lanjut lanjut betul. Ya, jadi mungkin apa namanya ketika kami ngedit pun juga harus kembali lagi ke di Microsoft Word begitu nggak Bang? Berarti. Betul Bu. Jadi Jadi eh, itu salah satu kelemahan yang langsung. kami dengar Bu, kalau seandainya kita bikin draftnya itu di luar aplikasi Google Docs yang sudah terintegrasi dengan Draftkos Bu. Jadi kalau kita misalnya Ibu Hmm. biasa bikin di Microsoft Word,
Nanti karena kan Microsoft Word dengan Google Docs juga punya format masing-masing, walaupun sebenarnya mirip-mirip ya. Kita pindah ke sini, misalnya kita udah pakai EndNote misalnya seperti itu, wah ini kok jadi berubah formatnya biasa. Tapi kalau sayangnya Ibu nggak mau repot seperti tadi, ya mau nggak mau kita membuat draft, mulai dibiasakan di ini di Google Docs yang ada di Di kita Google Doc. seperti itu. Iya Bu. Nah, itu filenya itu ketika nanti di save, nanti dibuka lagi, apakah ekstensinya itu keluar, Pak? Masih bisa nggak untuk dicek ulang begitu? Atau harus dikopas lagi. Ketika kita bikinnya di Ya, Google kalau Docs. 3 kali kita ngecek sini, misalnya, wah ini saya udah 3 kali, cuma udah habis jatahnya misalnya untuk pengecekan simetrinya sini, misalnya udah 3 kali ya, pengecekan simetrinya udah 3 kali. Tapi Bu masih ada yang perlu Oke. direvisi, udah direvisi aja dulu, nanti tinggal dipindahin aja ke file baru Bu. Wah ini, misalnya sini Ibu udah bikin misalnya 2 halaman, lalu wah masih ada yang perlu diperbaiki, Bu tambahin, revisi, katakanlah sudah di 3 halaman, dicopas aja ke tempat yang baru semuanya. Ya, nanti baru dijalankan pengecekan lagi. Jadi dia pengecekan baru. Jadi ini dianggap draft baru lagi, kayak gitu. Nah, betul. Ya. Kemudian ini Pak, dua lagi. Oke. Untuk yang similaritas itu apakah masuk ke repositori ataukah enggak, Pak? Nah, itu tadi. Wah, ini pertanyaan menarik. Ini pas banget pertanyaan Bu tadi. Seperti saya jelaskan di awal tadi, Bu, bahwa tidak ada repositori dalam draft code. Karena draft code ini tujuannya untuk pengecekan aja, ya. Kenapa di Turnitin Feedback itu ada repository dan ada pilihan non repository? Ya, itu tujuannya memang fitur yang biasa digunakan oleh dosen-dosen atau guru-guru di berbagai negara untuk melihat apakah mahasiswa saling nyontek atau tidak. Kolusi Oke. terjadi nggak kolusi terhadap mahasiswa? Makanya ada itu Bu, makanya ada standar repository. Jadi kalau standar repository, siapa yang upload nih, kemudian karya mahasiswa saya yang ini, kemudian mahasiswa yang lain saling terhubung nggak tuh? Nah itu tujuan sebenarnya standar repository. Cuman memang itu biasa digunakan di tempat lain. Mungkin, wah ini kok masuk dalam database karena tujuannya memang itu. Nah kalau sini hanya untuk tujuan pengecekan. Artinya kalau kita lakukan pengecekan di sini secara ideal dan segala macam, kita nggak perlu khawatir bahwa karya itu tersimpan dalam database segala macam, nggak perlu khawatir. Ya, jadi Oke. nggak akan ada, wah ini data saya bakal ini nggak ya, tersimpan nggak ya, nggak, jadi nggak khawatir. Satu lagi poin utamanya adalah ini juga akan menghindari mahasiswa untuk kalau misalnya kan ada nih beberapa mahasiswa ya, saya nggak bilang mahasiswa di mana, dia umumnya di mana-mana di negara lain juga sama. Mereka tergoda untuk pakai wah ini pengecekan ini cuma sekian 10.000 atau 20.000 dari Shopee dari ini segala macam, tapi ternyata artikelnya masuk ke dalam database di kampus di sana entah di mana di India di Vietnam segala macam. Lalu gimana cara nariknya? Nah, maka dengan Letter Coach ini akan membantu kakak-kakak mahasiswa ataupun siapapun ya agar nggak tersimpan di dalam database gitu, gitu. Oke, oke. Kemudian satu lagi Pak, apakah ini juga bisa di-download apa namanya PDF-nya begitu misalnya seperti kita menggunakan di web Turnitin itu biasanya. PDF apa ya Bu? Oh ini ya, oh enggak. Kalau Ini ini hanya untuk reportnya. pengecekan aja, reportnya enggak. Kalau Oh, enggak bisa reportnya ya Pak? itu enggak, kita enggak ini ya. Ini bukan untuk di download reportnya ya. Kalau kita mau lihat view full reportnya bisa, kita bisa lihat full reportnya di sini. Artinya mahasiswa hanya kerja. Karena download report itu, kalau sejatinya itu sesuatu yang itu hanya dilakukan di tingkat universitas ya, artinya kampus ya, ataupun tingkat ini ya, dosen segala macamnya. Mahasiswa nggak perlu download. Boleh mahasiswa download? Supaya menunjukkan pada dosen bahwa ini punya saya, enggak kan? Karena kalau saya mahasiswa bisa download, ya mahasiswa bisa gampang untuk berubah dengan Photoshop, dengan aplikasi-aplikasi bisa gampang dirubah. Ini yang terjadi saya nggak mau sebut negaranya. Ini di suatu negara, ini mahasiswanya yang diminta untuk download. Lalu banyaklah terjadi perubahan-perubahan skor ini oleh mahasiswa dengan menggunakan hal seperti itu. Nah, kalaupun nanti mau download, ya kita mau download bisa. Download di sebelah kiri ini ada download ya, sebelah kiri. Oh, Kalau oke. kita pakai view full report ya. Tapi kalau dari draft code-nya ini, seperti check-nya enggak. Tapi kalau seandainya kita klik full report ini, nah itu bisa kita download. Ya, cuman yang kita tadi kalau seandainya saya tunjukkan tadi Bu, kalau ada mahasiswa, saya pengen lihat deh, saya pengen ke citasi ini, saya pengen exclude daftar pustaka, kutipan langsung, dan macam misalnya seperti itu. Nah, di situ kan ada notifikasi. Changes-nya, perubahan itu nggak akan berubah. Seperti itu. Gitu. Oh, Ya. nggih, Kalau view nggih, full Pak. report-nya bisa download. Oh Seperti gitu. itu. Nggih. Nggih, nggih, sampun matur suwun. Sama-sama Bu. Kayaknya seperti yang kita butuhkan di wawancara. Oke. Nggih, matur suwun, Pak. Baik, sama-sama Bu. Oke. Makasih Bu Teguh untuk pertanyaannya. Oke, saya lihat di kolom chat ada pertanyaan.
isi materi apa? Apakah deteksi materi ini sudah termasuk teksi tulisan AI? Di draft course nggak ada AI. Oke, jadi di draft course Pak Anton nggak ada AI. Yang ada AI itu ketika pengecekan di feedback studio. Kenapa? Karena ini tampilan untuk mahasiswa. Mahasiswa itu nggak perlu ngelihat gitu ya AI-nya. Karena justru yang AI itu adalah tampilan yang ada di akun instruktur untuk melihat apakah ada potensi-potensi penggunaan AI generative writing tool ya seperti ChatGPT dan kawan-kawan seperti itu. Jadi kita berharap bahwa mahasiswa itu jujur ya, tidak ada menggunakan A, B, C dan segala macam yang merupakan mendekati pelanggaran-pelanggarannya. Tapi kalau dengan AI itu nanti kita bisa lihat, oh ada nggak pelanggaran seperti itu. Nah, jadi ini tidak disertai ya dengan AI writing ya. Oke, baik, saya mau kembali ke slide. Sebelum kita lanjut jawab lagi ya. Jadi draft course itu sebenarnya ini platform, sekali lagi ini platform untuk student, untuk mahasiswa. Tapi di dua negara, Filipina dan Indonesia, ini populer dipakai juga oleh dosen-dosen. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena draft course ini sekali di suatu kampus studi embed, ya di konfigurasi, itu semua domain yang di kampus kita itu, yang kita daftarkan oleh ini, semua bisa pakai. Baik itu mahasiswa, baik itu staff nanti ya, misal staff des.uns.ac.id ya, atau dosen, siapun di UNS bisa pakai. Tapi sekali lagi kepentingan dasarnya adalah untuk mahasiswa. Tapi sebelum mereka menggunakan Dracos, mereka paham dulu cara menggunakan ini. Ya, tentu ini yang paling penting untuk disosialisasi oleh dosen atau oleh perpustakaan misalnya. Oh, kami perpustakaan akan sosialisasi pada seluruh mahasiswa misalnya. Silakan. Dan kemudian mahasiswa idealnya sebelum mereka menggunakan Dracos, mereka sudah paham interpretasi similarity report seperti apa. Kalau skor tinggi ini, apakah sudah pasti plagiat belum? Nah, ini harus pahami dulu. Nah, tentu dosen harus paham dulu. Jangan sampai mahasiswanya lebih paham pada dosen, karena ada beberapa kesempatan mahasiswanya melakukan hak jawab ya pada dosennya. Dosennya masih menggunakan pemahaman interpretasi yang keliru. Sedangkan mahasiswanya mungkin pernah ikuti pelatihan Turnitin atau melihat rekaman video pelatihan dari Turnitin segala macam. Nah, jadi dia paham, dia bisa memberikan hak jawab. Sehingga ya akhirnya dosennya kan, wah, yang harus memperbaiki upgrade dirinya. Lalu tentu juga, sebelum student ini menggunakan Braille Coach ya, ketika dia membuat tulisan, dia paham dulu kaedah museumnya itu yang bebas dari pelanggaran atau integritas akademik itu seperti apa. Oh harus begini, oh harus saya akui semua yang saya pinjam, oh harus dilengkapi dengan citasi dan pustaka petikan langsung segala macam. Oh kalau saya harus parafrase seperti ini caranya, ya. Maka Braille Coach ini jadi sarana untuk pengecekan kemiripan, ya, dan mereka juga bisa mencegah adanya plagiasi yang nggak disengaja ya. Dan dia dapat umpan balik formatif yang instan tadi, apakah itu untuk pengecekan similarity-nya atau pengecekan citasinya, ya, citasinya sudah sesuai belum ya, MLA, PA, atau jangan-jangan ada yang miss nih, jumlah yang disitasi berbeda dengan jumlah yang dicantumkan dalam pustaka. Wah, ini ada masalah, harus diperbaiki, harus direvisi. Dan juga tentu itu grammar check kalau seandainya menggunakan pemisahan karya bahasa Inggris ya. Maka sekali lagi kalau penggunaan bahasa Inggris ini biasanya lah salah satu pemicu kenapa banyak dosen-dosen di Filipina dan Indonesia menggunakan draft course ini untuk kepentingan dosen. Karena kami untuk meriksa karya bahasa Inggris ini, kami kalau langganan fitur lain harganya mahal. Nah, ini udah ada di Turnitin, disediakan draft course gratis, ya udah pakai aja. Nah itu biasanya yang dilakukan oleh dosen-dosen ya, kenapa dipakai draft course ini. Nah, berarti kalau sudah melewati proses penyaringan di Drafcoach dari diri kita sendiri dengan mendapatkan feedback yang formatif secara instan dari Drafcoach, maka setelah selesai, mahasiswa dalam ini dia bisa submit karya tulis finalnya di Feedback Studio. Nah, nanti artinya Feedback Studio sesuai namanya, studio untuk memberikan feedback, itu ya feedback untuk yang signifikan lah, yang final ya. Sesuatu yang remeh-remeh enggak. Jadi, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu mahasiswanya di kampus UNS sudah menggunakan Drafcoach sejak semester 1, semester 2. Mereka sudah diperbaiki, sudah memahami, lalu lanjut. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membimbing mahasiswa atau memeriksa karya tugas akhir mahasiswa UNS, kita bisa merasakan dampaknya, wah mahasiswanya sudah kecil ya, kesalahan-kesalahan yang sifatnya basic-basic itu sudah kecil. Penyakit-penyakit kanker udah nggak ada ya, kalau ada pun ya ini sesuatu yang sifatnya mungkin berhubungan dengan yang lebih tataran konsep ya, bukan tataran pelanggaran lagi atau hal lain yang basic-basic ya, seperti itu. Ini alurnya Draco seperti ini yang kita pahami bahwa ini idealnya buat mahasiswa, lalu dia menggunakan terus untuk supaya dia bisa melakukan langkah-langkah awal ya sebelum nanti dia mengsubmit karya final.
Nah, ini yang dilakukan di beberapa kampus, termasuk di Indonesia sudah ada beberapa kampus yang menggunakan draft codes ini dan mereka mengatakan, wah ini seperti Bapak Teguh tadi bilang, wah ini penting ini buat saya membimbing mahasiswa, saya tetap bisa fokus dengan load kerja administratif saya yang besar, tapi tadi sambil itu saya tetap bisa perhatikan mahasiswa ada tidak dibiarkan, tidak terbiarkan seperti itu, ya mencari-cari di tempat lain. Oke, kalau untuk panduan jelas ya. Tadi draft course ada ya panduan untuk instruktur, untuk administrator, jelas untuk setting ya. Kemudian untuk student juga ada. Ya di hub juga ada. Kalau ada kendala nanti bisa ke halaman support center. Kita bisa cari di sini dengan menggunakan kata kunci dengan produk yang sesuai ya. Pakai itu draft course atau Visual Studio ada di sini semuanya. Cari saja. Kalau pengen lapor ya ada lapor ke customer support ya bisa kita klik request di sini. Oke, lalu tentunya berhubungan dengan administrator. Kalau misalnya kita mahasiswa, tentu tanya dulu kepada instruktur ya, supaya instruktur nanti bisa memastikan bahwa akun ini sebenarnya sudah tersedia pada mahasiswa belum, atau jangan-jangan hanya untuk staff saja atau person saja, seperti itu. Oke, baik. Nah, kita sudah sampai di penghujung sesi. Nah, sebelum kita lanjut lagi tanya jawab, di sini ada QR code untuk umpan balik. Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak yang biasa menggunakan handphone, misalnya mau scan, ya scan ini sekitar 3 menit ya untuk ini ya ada pertanyaan ya, beberapa pertanyaan supaya nanti kita bisa lihat apakah ada input-input untuk pelatihan-pelatihan kita berikutnya. Kalau nggak nanti saya di kolom chat saya akan berikan link panduannya ya, link ininya, link untuk kita share pada Bapak Ibu semuanya. Oke, saya mau lihat dulu barangkali di sini ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu di sini. Oke. Dari Pak Muhtar Hanafi, Pak. Oh, Pak Mutar Nafi. Sebentar. Oke, izin bertanya. Setelah ya coach yang telah dicek meetingnya di Google Docs, bagian-bagian deteksi ada bold warna. Tentu saat di kopas gigawatt warna tidak hilang. Bagaimana cara menghilangkan? Nah, ini basic ini, Pak. Kalau menghilangkannya tinggal dibilang aja warna background. Kan kata bisa menghilangkan warna. Kan warna tulisan font itu bisa dirubah. Warna backgroundnya juga bisa dirubah. Nah, itu kan ada background. Background aja dihilangkan. Itu apa ya? Common knowledge ya yang ada. Jadi pada versi kita sudah pakai reference manager determine apakah akan pengaruh ke proses ini. Saya kurang tahu nih Pak, saya belum pernah coba nih apakah dengan Zotero atau Mendeley itu ada pengaruh atau enggak di Drafcos, saya nggak tahu. Cuman pada prinsipnya penggunaan Drafcos ini idealnya melalui Google Docs kalau kita pakai Google Working Space atau kita pakai Office 365 ya di Microsoft Word yang lain, tapi tidak ada hubungan dengan platform-platform lain. Bapak Ibu silakan coba seperti apa pengaruhnya. Yang jelas kalau saya mungkin ada perubahan-perubahan format ya jelas mungkin akan berbeda ya karena ketika kita copas ke draft code ke Google Docs ya dia ngikutin formatnya Google Docs ya atau kita mematikan hal lainnya seperti itu. Oh, Sinta, izinkan Pak David, saya sudah mencoba pakai akun student UNS, namun saya developer. Nah, ini mungkin saja belum didaftarkan ya yang student ya. Sebenarnya draft course ini bisa mendaftarkan 10 domain. Administrator ya bisa mendaftarkan 10 domain. Misalnya kami punya domain staff, kami punya domain student, kami punya domain dosen, kami punya domain, nah itu bisa daftarkan. Bisa saja, nanti coba dikonsultasikan ke perpustakaan, apakah yang mahasiswa sudah tersedia atau belum, atau hanya buat dosen saja. Untuk akun student sedang kami komunikasi dengan PTTK sehingga amin akun eksternal. Oh, Ini oke, dari sudah. Mas Dari Didi. Pak Mas Tri ya. Oh, oke. Nih sedang disiapkan ya. Jadi Bapak Ibu tinggal tunggu saja dari Mas Tri ya. Oke, baik. Saya mau stop sharing. Barangkali ada yang ingin bertanya langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Sambil itu saya akan ketikkan kolom di chat ya untuk link survei pelatihan ya. Silakan, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya secara langsung untuk unmute mikrofonnya, silakan, Bapak Ibu. Karena aku simple banget, jadi pelatihannya nggak sepanjang pelatihan 25 Studio. Simple banget ya, seperti itu. Atau ada komen mungkin? Padahal Fit ini draftnya nggak ada gunanya, misalnya seperti itu. Nggak usah sungkan-sungkan, Bapak Ibu. Karena kita bisa saja memiliki perspektif yang berbeda ketika kita melihat suatu platform atau suatu teknologi, dan tentu bisa nanti kami sampaikan kepada tim engineering ya, tim produk yang develop produk. Seperti itu. Silakan. Mahasiswa, ada yang ingin bertanya mungkin kakak-kakak mahasiswa? Boleh kok. Tadi Muhammad Nur Azmi Wahyudi kayaknya mahasiswa ya? Kak Azmi ya. Oke. Bu Tari ada pertanyaan titipan mungkin barangkali?
dari yang Tidak berhalangan ada, hadir Pak. misalnya, nitip pertanyaan seperti itu? Ya, kalau berhalangan hadir, nanti minta rekaman Oke, kami. siap. Oke, Ya, nanti banyak Bapak selain Ibu rekaman dosen juga yang panduan ya Bu, panduan ya, penggunaan buat mahasiswa, panduan penggunaan buat ini ya, buat instruktur juga ada nanti. Ya. Oke. Pak mau tanya sedikit Pak, mungkin Pak. Oh, monggo, silakan. Iya, Pak, siapa ya? nama saya Dian Oh, Pak Prasetyo. Dian, monggo Pak. Ya, ya. Pak, untuk tingkat berterimaan sendiri, untuk cek grammarnya bagaimana ya Pak ya? Untuk yang ini, kalau misal biasanya kan yang sering kita pakai kan ada Grammarly. Kalau misal, maaf kalau misal membandingkan kayak gitu, perbandingannya seperti apa ya Pak ya? Terima kasih. Oh, ini kita belum pernah banding itu Pak Dian, apakah pakai Grammarly. Tapi kalau menurut saya, Grammarly mungkin lebih luas ya. Karena kan memang fokusnya Grammarly bukan di pendeteksi kemiripan teks. Jadi Grammarly memang untuk membantu orang untuk mengecek grammar ya. Cuman saya nggak tahu di Grammarly ada fitur click and fix kan. Kalau diklik langsung berubah ya. Si Grammarly yang berubah. Kalau ada itu, wah itu harus hati-hati kita. Tapi di draft coach ini sebenarnya grammar check itu hanya fitur tambahan. Jadi misalnya kan kita tahu ya bahwa pengguna Turnitin atau pemrogram ini umumnya bukan orang yang penutur bahasa Inggris penuhnya ya. Artinya bukan orang penutur bahasa Inggris yang native ya. Tapi orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Seperti Malaysia, Singapura, kalau atau orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing seperti kita di Indonesia, kita kan menggunakan bahasa Inggris. Makanya perlu ada grammar check. Jadi semacam one stop service ya, di satu tempat ada pengecekan similarity, ada pengecekan citasi, ya. Misalnya saya nggak langgan Zotero atau nggak punya Mendeley macam misalnya, terus saya nggak punya Grammarly, ya udah kita pakai yang grammar check. Tapi kalau seandainya Pak Dian, saya lebih nyaman pakai Grammarly, silakan, nggak masalah. Jadi untuk pengecekannya pakai dengan yang draft course yang tersedia seperti itu. Kalau memang kita punya fitur Grammarly, karena pasti saya yakin kalau seandainya Grammarly fokusnya pasti grammar, itu pengecekan grammar, bukan pengecekan kemiripan. Jadi kalau saya di Grammarly ada fitur pengecekan kemiripan teks, nah itu ya cuman fitur tambahan. Nah sama dengan ketika di produk-produk LinkedIn, ya pengecekan grammar itu tentu satu fitur yang ditambahkan saja ya, add-on saja. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak. Nanti dicoba aja Pak, lihat, ini saya dengan langganan Grammarly, wah lebih luas nih kompleksitasnya ya, lebih banyak hal-hal yang perlu bisa saya pelajari, bisa saya cermati, ya udah lanjut lagi. Tapi kalau lihat apa yang saya butuhkan ada nih di grammar check-nya draft course ya, artinya ya saya nggak perlu lagi pakai yang lain daripada itu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu di sini memerlukan sesuatu yang sifatnya lebih luas ya, saya sarankan gunakanlah sesuatu yang memang apa kekuatannya di situ. Itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Dian, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Bapak Ibu, ada teman-teman mahasiswa? sudah tidak ada Pak David. Nggak ada ya Bu? Oke. Baik, Sudah. kalau nggak ada, baik kalau gitu saya cukupkan di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya yang hadir. Mudah-mudahan draft course ini menjadi suatu pembeda ya di institusi kita, seperti kampus-kampus lain. Dan jangan lupa jangan nggak dipakai ya, karena kalau kampus ada beberapa institusi, kami pengen draft course Pak David gitu. Ternyata lisensi kampusnya nggak bisa. Ya udah nunggu tahun depan ketika perpanjangan berubah lisensinya baru bisa. Walaupun mereka siap bayar. Karena draft course ini sejatinya ya tidak berbayar ya sepanjang lisensinya memadai. Dan di UNS, alhamdulillah lisensinya kita memadai, sehingga ini adalah sebagai pelengkap buat Bapak Ibu. Bisa digunakan untuk kita sebagai dosen tentunya, tapi ini lebih pas untuk penggunaan mahasiswa. Dan tentunya saya juga mohon maaf sekiranya penyampaian saya ada yang nggak pada tempatnya, dan kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Utari. Silakan. Baik, terima kasih Pak David. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan terkait pemanfaatan draft code Turnitin ini. Mungkin kita akan lebih paham dan lebih familiar lagi jika kita nanti memanfaatkannya untuk tulisan-tulisan kita atau mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Baik, bisa kami simpulkan bahwa Turnitin draft code dapat bermanfaat untuk mahasiswa maupun untuk dosen.
Untuk mahasiswa dapat memperoleh lebih banyak kesempatan belajar formatif dengan memeriksa kemiripan teks, tata bahasa, dan kutipan, merefleksikan diri dan memperbaiki kesalahan sebelum penyerahan terakhir kepada instruktur, dan pada akhirnya menjadi pembelajar yang lebih baik dan mandiri serta percaya diri. Sedangkan untuk instructor, dapat menghemat waktu dengan meninjau sedikit kesalahan dalam tata bahasa, kutipan, dan masalah integritas akademik lainnya yang akan diperbaiki mahasiswa dalam draft sebelumnya yang diperiksa oleh coach ini. Terima kasih Pak David yang telah menyampaikan tentang Turnitin Draft Coach. Semoga menjadi pencerahan buat kami semua. Acara ini kami akhiri dengan sebuah pantun. Berwisata ke Surakarta. Cakep. Jangan lupa ajak teman. Kalau Cakep. saya ada salah kata, mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.